Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah berabad-abad lamanya, banyak orang-orang baik yang mempersembahkan diri untuk pewartaan Injil kepada bangsa-bangsa. Ada banyak orang yang mempersembahkan harta miliknya, waktu dan tenaganya, kreativitas dan daya ciptanya, sehingga dari waktu ke waktu pewartaan Injil menemukan cara-cara baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun sejalan dengan perjuangan yang luar biasa tersebut, datang juga perlawanan dari kuasa-kuasa kegelapan yang dengan caranya sendiri terus-menerus menghambat karya pengembangan kerajaan Allah. Seorang penasihat rohani saya pernah mengatakan demikian. Sebagai imam, Anda adalah instrumen ilahi dalam membagikan rahmat-Nya, teristimewa melalui pelayanan-pelayanan sakramen. Namun hendaklah Anda menyadari bahwa di saat Tuhan menggunakan Anda untuk menarik banyak orang ke dalam haribaannya, di saat yang sama kuasa-kuasa kegelapan menarik lebih banyak orang untuk menjadi alatnya agar menghambat karya pelayanan tersebut. Selama lebih dari 27 tahun pelayanan imamat sudah saya lakukan, dan saya menemukan bahwa nasihat yang diberikan itu benar adanya. Di samping ada keberhasilan-keberhasilan, sukacita, damai, dan ketentraman yang diperoleh sebagai buah-buah pelayanan iman, tidak kurang hambatan yang muncul dalam rupa penolakan, penderitaan, dan berbagai tekanan lain yang kadang-kadang membuat saya berputus asa di dalam menjalankan karya pelayanan. Ternyata pengalaman itu melekat pada banyak orang, pada banyak komunitas Kristiani yang ingin menghayati perintah Tuhan dengan saksama. Salah satu wujud perlawanan kegelapan adalah penyesatan dan penganiayaan. Maka sebagai orang Kristiani yang mempersiapkan diri untuk menyambut kembali kedatangan Kristus yang kedua kali, kita akan terus berhadapan dengan penganiayaan dan penyesatan tersebut. Dalam episode ke-86 refleksi kita, saya mengajakmu untuk mendalami penyesatan dan penderitaan sebagai tanda-tanda zaman yang akan selalu menyertai kita di saat kita mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Menghantar refleksi ini, mari kita membaca Injil Lukas bab 21 ayat 8 sampai 19. Yesus bersabda, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan 'Saatnya sudah dekat.' Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat,
sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Saudara, ada dua hal penting yang perlu digarisbawahi agar orang-orang beriman melihat dan menyadarinya. Yang pertama adalah penyesatan. Penyesatan yang dimaksudkan oleh Kristus adalah nabi-nabi palsu yang berbicara seakan-akan mereka adalah Kristus itu sendiri. Penyesat-penyesat tampil dengan sangat sempurna, sehingga orang yang tidak waspada akan mengira ia adalah malaikat atau utusan Tuhan. Penyesatan dapat muncul dalam kehidupan kita masa kini dalam rupa-rupa cara. Informasi-informasi yang diputarbalikkan, pengajaran-pengajaran iman yang dengan sengaja dibalik-balik, disertai argumen-argumen yang seakan-akan itu logis dan membawa makna, dan berbagai atribut kehidupan umum lain yang tidak memberi tempat bagi kehidupan iman. Kita tidak hanya waspada supaya jangan disesatkan, tapi kita juga mesti waspada agar tidak menjadi penyesat bagi orang-orang yang lain. Poin yang kedua adalah penganiayaan yang membuat penderitaan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Penganiayaan tidak semata-mata dalam rupa penderitaan fisik. Penganiayaan dapat muncul dalam rupa penghinaan yang secara konsisten menyerang ajaran-ajaran dasar iman kita, penghambatan kebebasan beragama, pelarangan ibadah-ibadah Kristiani yang memuji nama Tuhan, dan berbagai hal lain yang membuat kita merasa diri sebagai orang yang dipinggirkan, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan iman. Kita diharapkan untuk berjaga-jaga, bukan semata-mata agar kita sanggup menghadapi penderitaan-penderitaan tersebut, tetapi menyiapkan diri agar tidak menjadi agen atau alat bagi kegelapan untuk menganiaya orang beriman. Bukan tidak mungkin bahwa kita pun memprovokasi ujaran-ujaran kebencian, penyebaran informasi-informasi yang membuat orang menderita, dan berbagai penghinaan terhadap pribadi-pribadi lain karena mereka memiliki pola hidup dan iman yang tidak sama dengan kita. Saudara-saudaraku, para adorator sekalian, menghadapi fenomena modern sekarang ini, di mana umat Kristiani mendapat tantangan jauh lebih banyak, baik secara fisik maupun mental, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita berhadapan dengan perlawanan dari rupa-rupa pihak. Maka dengan seharusnya kita menghimpun diri untuk membina kesatuan yang lebih kokoh, di mana kita bergandengan tangan untuk saling meneguhkan satu sama lain. Sebagai adorator, kita memulainya dari doa kita. Maka doa-doa kita hendaklah berintensikan persekutuan umat Kristiani, ketahanan dia dalam menghadapi berbagai penganiayaan, dan kejelian hati untuk tidak sampai terjerat oleh penyesatan-penyesatan. Dan berkat karunia Roh Kudus, semoga kita tidak menjadi penyesat dan juga tidak menganiaya saudara-saudara yang seiman dengan kita. Berdoalah agar Tuhan membebaskan kita dari kejahatan tersebut. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami untuk selalu waspada. Maka berikanlah kami kepekaan hati nurani
untuk memandang peristiwa-peristiwa hidup di sekitar kami menurut kacamata iman yang dimurnikan oleh Roh Kudus. Kiranya kami setia pada kehendak-Mu dan turut membantu saudara-saudara kami agar selalu berada di jalan yang benar. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.